Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin izdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang Engkau terima. Lindungi majlis ini dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan, lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang Kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyunya sholat, doa yang Engkau ijabah. Karuniakan kepada kami ya Allah lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang Engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Rabb, jadikan kami menjadi pecinta Al-Quran-Mu, menjadi orang yang Engkau mudahkan memahami Quran-Mu, dan Engkau mudahkan mengamalkan Al-Quran-Mu. Ya Allah, bukakan untuk kami hanya rezeki yang halal berkah. Jangan pernah biarkan kami dililit hutang ya Allah. Bayarkan semua hutang-hutang kami. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Jangan biarkan kami mati mewariskan hutang. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang zuhud terhadap dunia ini. Orang yang waro, yang terpelihara dari apapun yang Engkau haramkan. Ya Rabb, jadikan tubuh ini tubuh yang terpelihara dari perbuatan zalim terhadap siapapun. Dan jadi tubuh yang Engkau lindungi dari kezaliman siapapun. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu ya Allah. Hanya semata-mata mencari ridho-Mu. Hanya semata-mata agar Engkau ridho kepada kami. Agar kami bisa pulang kepada-Mu husnul khotimah. Ya Rabb, Engkaulah yang menggenggam lahir batin kami. Tidak mungkin kami mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Tidak mungkin kami yakin padamu kecuali Engkau yang menghujamkan keyakinan di hati ini. Tidak mungkin kami bisa bersimpuh mengabdi padamu kecuali Engkau yang menguatkannya. Mustahil kami tidak tergelincir kecuali Engkau yang melindungi kami. La haula wala quwwata illa billah.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Ya Allah, berikan ketenangan yang hatinya selalu resah gelisah. Ya Rabb, berikan kesembuhan yang sedang sakit, lahir, sakit batin, sakit akal. Ya Rabb, berikan kekuatan yang sedang lemah. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah. Lunasi yang sedang dililit hutang. Berikan jodoh terbaik pilihan-Mu ya Allah, yang mendambakannya. Karuniakan keturunan terbaik ciptaan-Mu yang merindukannya. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah. Jangan cabut nikmat iman ini. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah, umroh, haji, hajah yang mabrur-mabrurah. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rabb, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rabb, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Rencana manusia baru besok sampai ke masjid ini. Rencana Allah saat ini. Inilah yang terjadi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Maaf kalau saya masih kelihatan jet lag ya, karena baru tiba. Ada Islam. Islam rukunnya ada 5. Syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada. Ilah kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik. Sehingga tidak usah heran. Ada yang sholat tapi masih bohong. Ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya. Tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada Allah yang maha gaib. Tidak kelihatan oleh mata. Percaya kepada malaikat. Itu orang beriman. Maka beda. Ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab. Kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat.
percaya kepada hari akhir belum terjadi, tapi percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Bisa dipahami hadirin? Jadi kenapa ada yang sholat korupsi pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana. Pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Ada banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita. Allah tidak tahu keperluan kita. Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Kalau mau punya goal dalam hidup ini, bukan jadi orang kaya dunia, tapi menjadi orang yang yakin kepada Allah. Karena disinilah, kalau orang sudah yakin, dia akan dapat semua yang terbaik. Udah tidak ada lagi keraguan. Rezeki itu bakal ngejar. Demi Allah rezeki itu bakal ngejar. Kalau orang baru Islam sibuk takut tidak kebagian rezeki. Kalau orang sudah percaya takut rezekinya tidak berkah. Kalau orang sudah yakin udah tidak banyak mikirkan rezeki. Karena udah yakin pasti ada rezekinya. Maka kalau mau punya cita-cita, di Al-Quran 5 kali disebut innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang ihsan. Siapa orang yang ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu orang yang beribadah kepada Allah seakan dia melihat Allah. Kalau dia tidak bisa melihat Allah, pasti tidak bisa lihat dengan mata ini. Maka hatinya yakin. Hatinya yakin bahwa Allah melihat dirinya. Nah hadirin sekalian, kali ini akan kita bahas salah satu amalan yang membuat kita bisa lebih yakin ke Allah. Selain amalan utamanya yaitu belajar ma'rifatullah. Allah tahu siapa yang belajar dan yang tidak belajar, siapa yang belajarnya sungguh-sungguh dan yang belajarnya kurang sungguh-sungguh, Allah tahu. Makanya sebetulnya kebutuhan terbesar kita adalah mengenal Allah, pencipta kita. Selama ini kita ingin sibuk mengenal uang, mengenal ini.
tetek bengek dunia yang sebetulnya tidak usah kita risaukan. Ada yang ingin mengenal calon istri, mengenal calon suami, calon mertua, sibuk ingin memikirkan kuliah di sana, di sini. Itu tidak salah. Tapi semua itu ada pemiliknya. Siapa? Allah. Sedikit orang yang bersungguh-sungguh ingin mengenal Allah. Benar atau benar? Sedikit. Padahal para nabi, rasul diutus itu untuk memperkenalkan Allah. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah juga memperkenalkan Allah. Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah kita mengenal siapa Tuhan kita. Kalau sudah kenal ke Allah, kemudian kita yakin kepada Allah, udah kesananya ikut. Sholat akan lebih khusyuk, amal akan lebih ikhlas, kita senantiasa bersyukur, tidak takut dengan rezeki yang belum ada. Tidak, sama sekali tidak takut. Tidak ada takut tentang rezeki, karena tahu semua rezeki itu hakul yakin inilah rezeki. Ada juga cerita rezeki sudah datang saja. 65 tahun hidup tidak pernah ada sehari pun tidak dapat air bersih. Masya Allah. Bagaimana bisa ragu? Kalau 65 tahun selalu ketemu air. Kalaupun suatu saat Allah menguji dengan agak kesulitan dapat air, ya tidak usah ragu ke Allahnya. Tinggal tambah aja minta ke Allahnya, benar? Kalau sudah yakin kepada Allah, tenang, ibadah bakal khusyuk, doa bakal nikmat, hidupnya lebih fokus kepada bersyukur, karena tahu dengan syukur, nikmat yang ada akan ternikmati, yang belum ada akan ditambah, jadi tidak ada lagi keribetan dengan yang belum ada. Bukan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya syukur. Allah memberi rezeki, dia yakin Allah yang memberi. Dan dia pun yakin Allah melihat kita bersyukur atau tidak. Dan Allah sudah janji dengan janji yang pasti ditepati. La in syakartum la azidannakum. Jadi apalagi nikmat yang harus kita curigai? Masalahnya bukan nikmat yang belum ada, tapi masalahnya mensyukuri nikmat yang ada atau tidak. Itu kalau sudah yakin begitu. Kalau belum yakin, sibuk, takut berkurang rezeki, takut tidak kebagian. Ini dolar katanya naik sekarang ya. Ya, bagi yang ini alat ukur iman kita juga. Ada yang tegang sekali, takut barang-barang naik, takut BBM naik, takut tidak bisa bayar. Sebetulnya yang paling kita takuti, takut tidak syukur. Takut tidak sabar. Kenapa? Karena Allah sudah tahu musibah yang menimpa kita. Semua keperluan kita Allah sudah tahu. Semua yang kita perlukan sekarang, besok, lusa yang akan datang, bayaran rumah, bayaran sekolah, kontrakan, semuanya Allah sudah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Yang harus kita cemaskan itu takut tidak syukur, takut tidak ridho dengan ujian ini, takut tidak sabar sehingga curiga ke Allah, berburuk sangka ke Allah, dan takut tidak tawakal, jadi bersandarnya kepada dolar, bersandar kepada harga murah. Terus takut hadirin. Ini benar ya.
Yang menguasai rezeki itu Allah. Walau mau harga bagaimanapun tetap sama saja. Harga murah yang ngasih rezeki adalah Allah, harga biasa yang ngasih rezeki adalah Allah, harga mahal yang memberi rezeki juga Allah. Nah, siapa lagi? Nah, kalau sudah sampai yakin, jadi bukan masalah harga lagi, tapi takut tetap tidak bisa bersyukur, takut tidak ridho dengan ujian yang ada, tidak sabar, tidak ikhtiar, itu yang ditakutkan, bukan takut tidak ada rezeki. Nah, ada satu hal yang penting yang kita agak kurang perhatikan, yaitu tentang apa sih yang paling kita harus waspadai? Maaf ya, sini tulisannya. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda tentang bagaimana kaitan supaya iman kita istiqomah. Jadi hadis ini derajatnya hasan, tapi boleh direnungkan baik-baik. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Musnad Ahmad. Para ulama menilai hadis ini hasan, baik, karena memiliki beberapa jalur, dan Al-Munziri beberapa ulama lain menerima hadis ini sebagai hadis yang dapat dijadikan hujah dalam meningkatkan amal dan pendidikan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin, tidaklah lurus iman, keyakinan seorang hamba hatta yastaqima qalbuh, hingga lurus hatinya. La yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh, dan tidaklah istiqomah hati seorang hamba hingga istiqomah menjaga lisannya. Jadi ada mujahadah sangat penting, kaitan antara menjaga lisan dengan kebersihan hati dan kekuatan iman. Ini penting. Jadi kalau ada yang merasa, kenapa sholat saya kurang khusyuk? Kenapa kok rasanya kering munajat saya? Kenapa kok saya ini merasa cemas dengan yang belum terjadi? Mengapa saya kalau sudah sedih itu lama sedihnya? Kenapa kok saya belum merasa mantap dengan janji Allah? Periksa lisan. Jadi ada mujahadah sangat penting. Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Orang yang tidak jaga lisan, mengapa menjadi sulit untuk memiliki nikmat yakin? Begini, orang yang banyak bicara, celetak-celetuk, sesukanya, banyak komentar, segala diceritakan, segala dibahas tanpa keperluan, segala ditanyakan tanpa ada sesuatu yang penting, bunyi saja. Kecenderungannya orang yang banyak bicara itu sangat senang dengan pengakuan manusia. Inilah yang membuat dia
Jadi jauh dari Allah karena lebih fokus kepada ingin diketahui pintar, ingin diakui sebagai orang yang tahu, ingin pamer pengalaman, pamer ilmu, pamer harta, pamer kepandaian, pamer prestasi. Terus saja orang yang banyak bicara itu kecenderungannya sibuk mencari kedudukan di hati orang. Ini masalah. Coba kalau kita ngobrol, ada orang cerita sesuatu, kita cerita juga. Apa sih maksudnya? Agar diketahui kita ini menarik, kita juga tahu, kita juga paham. Makanya kecenderungan orang yang banyak bicara, celetak-celetuk, sulit sholat khusyuk, sulit nikmat dalam munajat, karena memang di hatinya lebih sibuk dengan cari kedudukan di hati orang. Periksa kalau orang ngobrol, kalau kita ngobrol, apa sih maksudnya? Selebihnya hanya untuk agar rame, agar menarik, supaya orang mengakui kita ini pintar, kita ini lucu, kita ini termasuk penceramah yang fokusnya kepada dirinya, itu tidak juga menikmati itu. Walaupun ceritanya tentang Islam, tentang Quran, tentang Allah, tapi tujuan dari ceritanya ini untuk diakui. Ceramahnya hebat, ceramahnya mengesankan, ceramahnya penuh dengan dalil. Jadi selama ceramah sebetulnya walaupun Allah yang disebut, Quran, Rasulullah, tetap saja Allah tahu bahwa dia niat ceramah itu memang membuat orang tertarik kepada dirinya, membuat orang mengakui dirinya, membuat orang diharapkan mengagumi dirinya. Enggak bisa, walaupun ceramah agama. Allah tidak bisa dibohongi, karena Allah tahu segala isi hati. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami menciptakan insan dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Makanya orang-orang yang terlalu senang bicara itu besar kemungkinan akan sulit merasakan kenikmatan yakin ke Allah. Sekali lagi bukan tidak boleh bicara ya. Karena bicara baik itu lebih tinggi derajatnya daripada diam. Mari kita melatih diri untuk menahan diri dari bicara. Tahan. Kalau orang sudah membiasakan diri nahan, lebih banyak mendengar, Masya Allah. Saya mengumpulkan keuntungan bisa menahan diri ya. Jadi yang pertama tadi, orang yang yakin kepada Allah itu sudah tidak memerlukan pengakuan manusia. Jadi sudah tidak ada keperluan dianggap ceramahnya hebat, pembicaraannya mengagumkan. Tidak ada lagi keperluan itu. Yang penting dari perkataannya adalah orang mendapat manfaat, terutama orang bisa jadi dekat dengan Allah. Tidak penting kita diakui atau tidak. Misal mau memberikan nasihat kepada keluarga, tidak penting diakui sebagai ayah yang peduli, ayah yang baik, ibu yang bijaksana, tidak ada keperluan. Yang paling penting anak jadi makin dekat dengan Allah. Kan ada sholat,
Ibu bahagia kalau kamu sholat. Nah, kenapa jadi ibu yang bahagia? Nanti anak sholat hanya untuk membahagiakan ibu. Sholat, nak. Allah yang sudah memberikan semua nikmat ini akan senang lihat engkau sholat. Ada bedanya tidak? Sholat. Saya sebagai ayah merasa tersinggung melihat anak-anak tidak sholat. Kenapa ayah harus tersinggung? Sholat, sayang. Allah memperhatikan, Allah akan senang. Dan semua perintah sholat ini untuk dirimu. Ayah hanya menyampaikan saja dan mendoakan. Kalau sholat pasti diuntungkan, kalau tidak pasti akan menderita. Begitulah. 2. Kalau orang senang menjaga lisan, bawaannya nanti akan lebih menggunakan zikirnya jadi mudah. Kalau kita banyak ngobrol, habis waktu kita untuk memikirkan bahan obrolan. Belum lagi kalau tersinggung, belum lagi bohong. Kan kalau ngobrol itu ada ujub, merasa diri paling, ada sombong, meremehkan orang lain, ada bohong ditambah-tambah dalam ngobrol itu, ya. Ada gibah, ada fitnah, ada nyakitin orang, zolim. Tidak ada sum'ah, memamerkan amal supaya orang jadi tahu, jadi kagum ke kita. Haji capeknya belum hilang, batuknya belum hilang, pahalanya bisa hilang. Gara-gara banyak ngobrol. Berbahagialah yang diberi karunia oleh Allah, tidak tertarik banyak ngobrol. Lebih baik banyak zikir. Agak susah tuh banyak ngobrol dengan banyak zikir tuh. Kalau banyak celetak-celetuk, banyak komentar, kebanyakan canda, nanti sulit untuk punya waktu zikrullah, khalwah, tafakur. Orang yang surat Qaf ayat 18 ya, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tiada seorang pun yang mengucapkan kata-kata melainkan ada malaikat pengawas yang mencatat. Jadi kalau kita banyak diam dan banyak menafakuri, yakin ini ada malaikat yang sedang mencatat, ada Allah yang maha mendengar. Dan itu akan membuat lebih mudah terasa bagi orang yang jaga lisan. Tapi bagi orang yang bicara terus, ngobrol, terus komentar, terus celetak-celetuk, berdebat, terus marah-marah, terus itu tidak ada kesempatan untuk bisa meyakini ada Allah yang maha mendengar, maha menyimak. Lalu apalagi banyak bicara, udah pasti ya, dengan banyak bicara itu akan banyak tergelincir kata-kata yang membuat kita semakin jauh. Jauhnya kita dari Allah itu oleh dosa di antaranya. Makanya makin sering bicara yang tidak perlu, makin tergelincir kata-kata, makin jadi dosa baik niat maupun kata-katanya, makin jauh dari Allah, makin tidak tenang hidupnya. Kesimpulannya apa? Bagi yang ingin merasakan hidup bahagia, hidup tenang, sholatnya khusyuk, mudah menghafal Quran, hatinya yakin ke Allah, doanya diijabah,
hidupnya dicukupi Allah, ternyata salah satu pintunya adalah jaga lisan. Tahan sampai seminimal mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bicaranya tidak banyak, tetapi setiap bicara punya kekuatan, punya daya gugah, daya ubah. Orang bisa tergugah dan orang bisa berubah. Kepada para pimpinan, guru, orang tua, para ustadz, begini, ini mungkin salah satu yang membantu kita tidak banyak bicara, selain yakin bahwa perkataan kita ini dicatat dan akan dihisab, kita harus tahu bahwa kita itu tidak bisa mengubah hati siapapun. Ini penting. Guru tidak bisa mengubah hati murid, kiai tidak bisa mengubah hati santri, suami tidak bisa mengubah hati istri, istri juga tidak bisa mengubah hati suami, orang tua tidak bisa mengubah hati anak, pimpinan tidak bisa mengubah yang dipimpinnya, yang bisa mengubah hanya satu, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, keyakinan ini. Jadi kita tidak usah berlelah-lelah mencari kata-kata agar orang berubah, tapi kita lebih baik menjaga hati dan menjaga kata agar hati dan kata kita disukai Allah. Selebihnya Allah yang memasukkan hati ke orang. Bisa dijelas ini tidak? Kan ada yang guru ingin kelihatan berwibawa di hadapan murid. Jalan di agung-agungkan, pakai baju yang ini tidak sepenuhnya salah. Tapi lalu ketika mengajar, murid dibuat tertarik dengan, mungkin murid tertarik pada waktu itu secara syariat. Tapi boleh jadi oleh Allah tidak dimasukkan ke hati sehingga tidak berubah muridnya. Memang di kelas menarik atau waktu tabligh ini menarik. Kadang-kadang mungkin guru ini menarik waktu mengajar, mungkin penceramah itu menarik, orang fokus, tertawa, tersenyum, mengangguk, hebat penceramah ini, rame. Tapi mau apa rame? Kalau pulang tidak ada yang nyangkut, tidak berubah, ke Allah tidak makin ingat, jadi hanya jauh-jauh datang ke majelis taklim hanya untuk rame. Oh, apa guru capek ngajar? 1 jam pelajaran, 2 jam pelajaran, kalau hanya untuk disukai murid. Yang penting bicara itu disukai Allah pencipta kita. Lalu Allah memberi hadiah kepada yang bicara, di antaranya dibalikan hatinya. Oleh karena itu para ulama terdahulu tidak ribet dalam ceramah. Atau ulama sekarang juga yang benar-benar yakin ke Allah tidak gimana lah gitu ya. Bisa jadi sedikit perkataannya, sederhana, tapi yang menyimak oleh Allah dibuka hatinya. Bisa sadar, bisa ingat Allah, bisa tobat, dan itu Allah yang mengerjakan. Makanya tidak usah berpayah-payah bertengkar. Kalau ada hal yang kurang enak di rumah, suami tidak usah, saya ini suamimu.
Hai, istri udah tahu. Saya ini orang tua. Udah jelas kelihatan tua. Saya pimpinan kalian. Tahu kenapa orang menyebutkan itu? Karena memerlukan pengakuan. Bicara saja tenang. Yang baik-baik. Niatnya baik. Nadanya pilih. Perkataannya yang baik. Karena yang mengubah adalah Allah. Allah senang tidak kita bertengkar? Tidak perlu bertengkar. Allah suka tidak kita berdebat kusir emosional? Tidak ada gunanya. Allah kok yang membulak-balik hati. Perlukah kita kelihatan hebat, gaya? Enggak perlu, biasa aja. Maka kalau keperluan kita bicara yang disukai Allah, akan lebih sedikit. Tidak perlu menjelaskan segala hal. Kalau tidak diperlukan ya sudah, diam saja. Kalau tidak ditanya, tidak penting-penting amat ya sudah. Tidak usah ingin kelihatan tahu dan pintar. Kita sudah tahu, tapi orang tidak ada yang memerlukan pengetahuan kita, ya sudah diam. Kita dianggap bodoh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa sama sekali. Memang bodoh kita ini. Tidak usah memaksakan diri supaya kita kelihatan pendidikan tinggi, wawasan luas, baca buku ini, buku itu, pernah ke sana, pernah ke sini. Kalah. Dengar ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man, barang siapa yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin. Allah yang memberikan paham agama. Bukan pinter, bukan hebat, bukan gigih-gigih amat, enggak. Allah tahu ini orang mau ke Allah, Allah bikin paham. Gak usah bangga kita diberikan pinter ini, sekolah itu, ya syukurilah. Tapi kalau tidak dikasih paham agama, berapa banyak yang sekolahnya sangat tinggi, lebih tinggi lagi, bisa bikin makalah internasional, bisa presentasi di berbagai mancanegara, tapi ke masjid yang dekat rumahnya aja nggak tahu jalan. Mau apa kepintaran seperti itu kan? Diakui oleh pembicara ini bicaranya hebat, tapi tidak bisa ke masjid. Terus bisa apa? Kan? Makanya tidak usahlah kita ngotot ingin kelihatan hebat. Sederhanakan. Jadi orang yang ingin disukai Allah, di antaranya jaga lisan. Allah akan memberikan sesuatu yang besar. Kepada para pimpinan yang ingin berwibawa, tidak usah ngewibawakan diri ya. Wibawa itu akan keluar sendirinya dari Allah seiring dengan kekuatan, keyakinan dan ibadahnya. Kalau orang yakin ke Allah, kuat ibadahnya, kuat zikirnya, keluar sendiri nanti. Karismanya akan beda. Karena karisma yang asli dari Allah itu diberikan kepada yang keyakinannya kuat dan mujahadahnya kuat. Di antaranya jaga lisan. Mari santri Darut Tauhid, kalau ingin lihat nasib ke depan bagaimana, silahkan periksa lisannya.
Orang yang boros sekali bicara, nyaris sulit memiliki iman yang kuat, sulit memiliki hati yang khusyuk, sulit menikmati lezatnya munajat karena tercuri. Pernah lihat soda? Coba botol soda, kocok, buka, keluar busanya banyak. Jadi banyak, jadi sedikit airnya. Sangat berharap semua para pimpinan di Darut Tauhid, para ustadz, para guru, para santri mulai ngirit bicara. Ganti dengan berbanyak zikir. Mau apa? Banyak bicara. Kalau tidak jadi zikir, bicara yang tidak jadi zikir hanya mengeraskan hati. Ingin iman istiqomah, jaga hati. Ingin hati istiqomah, jaga lisan. Kalau mau bicara, semoga Allah mengampuni yang ngobrol, dijadikan santri solehah, dikaruniai hati yang bersih, akhlakul karimah, nanti diberikan sekolah terbaik, suami terbaik. Itu doa bagi yang ngobrol, apalagi yang tidak ngobrol. Sayang kalau saya mau jengkel, nanti hati saya jadi keras. Mau ke masjid saja sudah bagus. Cara ceramah seperti ini belum tentu bisa dinikmati oleh usia-usia tertentu. Kajian ini kajian untuk yang biasanya lebih serius. Jadi bisa dimaklumi kalau masih anak-anak. Terima kasih hadirin sekalian. Siap jaga lisan? Kata kuncinya sederhana aja. Jangan langsung bicara ketika ingin bicara, gitu kunci. Tahan aja dulu. Tahan beberapa detik sambil tanya, apa sih niatnya? Yang kedua, isinya benar tidak? Yang ketiga, apa nih dampaknya dari perkataan ini? Kalau belum yakin, ya diam. Diam saja. Kita bicara ketika yakin, ya Allah, saya bicara ini semoga Engkau yang maha mendengar ridho. Yang kedua, yakin ini, yang saya katakan ini benar. Apakah informasi ataupun ilmu? Dan yang ketiga, yakin ini ada manfaatnya kalau saya bicara. Kalau belum yakin, diam. Dengar saja. Ganti dengan zikir. Sholawat, istighfar, zikir yang lain. Tanpa harus menampakkan di bibir kita, ya. Kalau kita sedang ngobrol dan yang di depannya terus komat kamit juga, subhanallah, bisa membuat orang kotor hati. Dan kitanya juga kotor hati. Karena kita ingin ketahuan zikir, maka perlu begitu. Kalau tahu kita lagi zikir tanpa harus diketahui orang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Waliyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Tahan. Siap rekan-rekan sekalian?
Coba saja. Kalau dari 24 jam, coba 5 jam saja tidak bicara. Waktu tidur bisa. Tes pagi, hitung. Kalau udah ngobrol, evaluasi. Tadi ada sombong, tadi sia-sia, tadi pakai bohong. Istighfar. Tahan. Lihat nanti. Nikmatnya sholat, nikmatnya baca Quran, nikmatnya munajat, hadiah dari Allah bagi yang menjaga lisan karena Allah. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Bersedekah dulu. Pengumuman untuk yang akan ikut mabit. Maaf, makasih ya. Yang sudah mengisi formulir 2263, jemaah barunya 1134, separuhnya ya. Silakan ikhwan 934, akhwat 1329. Berarti di dunia ini banyak ikhwan atau banyak akhwat? Oh, tidak tahu ya. Yang daftar banyak akhwat. Silakan kepada jamaah yang akan hadir. Siapa? Selain AA tuh maaf. Oh, Ustadz Abi itu ya. Dr. Amir Faisal. Beliau yang sering kita simak di TV ya. Beliau pecinta Al-Quran. Pecinta Al-Quran itu ahlullah, keluarganya Allah. Bila mencintai Qurannya sesuai dengan kriteria ahlullah. Hidup tenang, bahagia, dan sukses dengan mencintai Al-Quran. Siapa yang merasa mencintai Allah dan Rasulnya? Jawabannya adalah sejauh mana kita mencintai Al-Quran. Silakan hadirin yang akan hadir, masih ada 240 orang lagi ya, karena targetnya 2.500. Siang bisa datang jam 4 tasmi Al-Quran 30 juz. Kemudian pada maghrib kajian season pertama, beliau dan AA sebagai pengantarnya sesudah Isya, bagian AA. Kemudian Qiyamul Lail dan muhasabah pada waktu sepertiga malam terakhir, lalu kajian pagi sambil tukar pikiran. Mudah-mudahan mabit ini menjadi jalan dari Allah. Kita mencintai Al-Quran, mencintai Allah. Sudah tugasnya belum? Ada? Sambil kita baca Quran, sambil kita bersedekah ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. عليه الله لا إله إلا الحي تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
فهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mari kita tutup dengan doa. Allah Maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha baik, wahai pencipta, pemilik alam semesta yang maha bijak, tiada ilah selain Engkau yang berhak disembah ya Allah. Engkaulah yang menciptakan kami, Engkau yang menghidupkan kami, Engkau yang mengurus diri kami setiap saat. Tidak ada sekejap pun hidup ini kecuali Engkaulah yang memberikan limpahan karunia. Ya Allah, Engkau maha menyaksikan segala-galanya. Tidak ada satupun perbuatan kami yang luput dari penglihatan-Mu. Tidak ada satu dosa pun yang tidak Engkau saksikan. Tidak ada sepatah kata pun yang tidak Engkau dengar. Engkau sudah tahu ya Allah semua kelakuan lahir batin kami. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-Mu yang bisa bertobat, yang bisa memperbaiki diri, yang bisa menjadi hamba-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, inilah kami, hamba-Mu yang banyak menzolimi diri sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, kami pasti rugi ya Allah. Kami pasti binasa. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Rabb, berikan kepada kami kesempatan tobat nasuha, tobat sebelum ajal kami datang. Curahkan kasih sayang-Mu ketika waktu kematian kami tiba, ya Rabb. Limpahi kami dengan ampunan-Mu ketika kami sudah tiada. Ya Allah, cabutlah nyawa kami penuh dengan keridhaan-Mu, kasih sayang-Mu. Kami berlindung kepada-Mu dari sakitnya sakaratul maut. Ya Rabb, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Akhir hayat penuh dengan kemuliaan. Berikan kesempatan kami memuliakan orang tua sebelum ajal kami tiba. Berikan kesempatan kami mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu ya Allah. Pilih kami jadi makhluk yang penuh maslahat, jalan hidayah, jalan ilmu, jalan rizki,
jalan kebahagiaan, jalan kebaikan bagi sebanyak-banyak makhluk-Mu. Ya Allah, jadikan saat ajal tiba, saat kami memberikan yang terbaik untuk-Mu. Rabb, lapangkan alam barzah kami. Jadikan kubur kami alam barzah, tempat kami menantikan perjumpaan denganmu, yang Engkau penuhi dengan kebaikan, cahaya-Mu. Ya Allah, bangkitkan kami sedekat mungkin kelak dengan Rasulullah SAW. Jadikan kami berada di barisan Rasul. Masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Andai pun kelak kami dihisab, naungi kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikan umur yang tersisa ini bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi orang tua kami. Jangan biarkan kami menjadi jalan penderitaan bagi orang tua. Golongkan kami jadi anak saleh yang doa kami Engkau kabulkan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan pasangan kepada kami. Engkau yang menakdirkan semua keluarga. Engkau yang menitipkan keturunan bagi kami. Hanya Engkau pula yang dapat menyelamatkan keluarga kami. Tidak mungkin keluarga kami sakinah kecuali Engkau yang memberikan sakinah. Jadikan keluarga kami keluarga yang Engkau ridhoi, keluarga yang bersih hatinya, keluarga ahli ibadah, keluarga yang berakhlakul karimah, keluarga yang Engkau cukupi hanya dengan rezeki halal, ya Allah, rezeki yang berkah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sangat mencintai-Mu, ya Allah, mencintai Rasul-Mu, mencintai Al-Quran-Mu, mencintai dakwah di jalan-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang terpelihara dari apapun yang Engkau haramkan, dari fitnah, bala, musibah, kejahatan makhluk-Mu. Ya Arhamar Rahimin, istiqomahkan kami, ya Rabb. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, jadikan saat ini saat Engkau kabulkan doa kami. Engkau mendengarkan setiap jeritan hati. Taqabbal minna ya Karim. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, Allah maha mendengar doalah masing-masing. Amin. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Allah malu andai kata tangan tengadah dan tidak diijabah. Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Wahai Allah yang maha baik, yang maha menatap, Engkau tidak pernah mengecewakan hamba-hamba yang berharap padamu. Taqabbal minna ya Karim, taqabbal minna ya Zal Jalali wal Ikram, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah doa-doa kami. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana mustad'afin mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan
ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتوكلين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم اجعلنا من المحسنين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin sekalian, sampai jumpa malam Ahad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih santri.